Kita lanjut ke bagian kedua. Jadi setelah kita di bagian pertama kita sudah menjahit untuk badan, untuk celana kolornya atau celana boxer. Sekarang di bagian kedua kita lanjut untuk memasang bagian karet untuk celana boxernya lah. Jadi untuk menjahit pinggang bagian celana boxernya, kita ukur dulu untuk lebar pinggangnya teman-teman. Jadi kita ukurnya itu setengah badan ya. Jadi badan depan dan badan belakang kita pertemukan bagian tengahnya ini, kemudian kita tarik seperti ini, lalu kita ukur. Nah, di sini kemarin kan untuk ukuran CSM-nya itu kita buat pinggang itu 50 ya. Jadi untuk keliling itu 100. Jadi ini adalah setengahnya. Kemudian untuk menentukan di sini setelah kita ukur, teman-teman ukur aja. Jadi kita siapkan kain dengan lebar itu 10 cm. Nah, di sini kita siapkan sama 50 cm ya. Sesuai dengan lebar pinggang. Kemudian teman-teman tambahin 1 cm untuk bagian kampuhnya. Jadi ini adalah sambungan, bagian sambungan. Nah, kemudian karena di sini kita menggunakan tali, jadi teman-teman bisa menggunakan mata ayam seperti ini. Semoga bisa terlihat di kamera. Jadi di sini saya naruhnya tuh 3 cm ke bagian kanan dan 3 cm ke bagian kiri. Semoga bisa dipahami. Jadi nanti tali ini berada di bagian depan pada celana boxernya. Jadi jika tidak menggunakan mata ayam, teman-teman bisa menggunakan lubang kancing. Jadi di sini sudah saya lubang kancing. Semoga bisa terlihat. Jadi di sini kita akan mulai untuk memasangnya. Jadi kita jahitnya tuh dari bagian dalam atau bagian kotor pada celananya. Jadi kurang lebih itu kita ngejahitnya itu seperti ini. Nah, di sini. Jadi untuk bagian tengah pada ban pinggangnya teman-teman kenip seperti ini, atau bisa kita tandai dengan menggunakan kapur. Nah, ini adalah bagian tengah untuk badan belakang. Kemudian selanjutnya ini nanti saya akan jahit dengan benang berbeda agar bisa terlihat. Untuk masalah karet, nah di sini ada perbandingan ya. Di sini ada karet yang bagus yang sebelah kanan dan ada karet yang biasa. Nah, saran saya dan ini sepengetahuan saya, untuk kain yang tipis teman-teman nggak perlu menggunakan karet yang bagus. Karena apa? Karena kalau pakai karet yang bagus itu terkadang itu mengkerutnya itu terlalu sakit ya menurut saya. Jadi karena celana boxer itu kita bantu tali, makanya saya lebih rekomen menggunakan karet yang biasa. Jadi untuk harga sendiri juga yang biasa ini kalau nggak salah di angka 2.500 sampai 3.000, dan untuk yang bagus ini bisa di angka 6.500 sampai 7.000. Nah, di sini saya bilangnya tuh ketika saya membeli karet ini saya bilang karet yang 4 cm. Tapi kalau kita ukur ini sebenarnya tidak sampai 4 cm. Jadi kurang lebih di angka 3,75. Tapi saya bilangnya tuh kalau saya beli karet, jadi saya bilang beli karet yang ukuran 4 cm. Kemudian untuk menentukan karet, jadi di sini jelas ya saya menggunakan karet yang biasa karena kain yang saya pergunakan itu kain kanvas tipis, atau enggak teman-teman bisa menggunakan kain poplin. Jadi kalau menggunakan karet yang bagus itu terlalu, menurut saya tuh terlalu sakit di pinggang. Nah, sekarang kita lanjut untuk menentukan berapa panjang karet yang kita butuhkan untuk pinggang 100. Nah, di sini kan kita sudah mengukur tadi bagian bagian setengah badan itu 50. Nah, di sini kan 50, semoga bisa terlihat. Kemudian kita hitung 1/4-nya. Jadi 50 kita hitung 1/4-nya. Jadi kalau setengahnya itu 25, kemudian kita bagi lagi jadi 12 setengah.
yang saya tandain dengan kapur ini adalah seperempatnya. Kemudian mungkin untuk karet yang bagus teman-teman bisa gunakan titik ini, tapi kalau untuk karet yang biasa, kebiasaan saya tuh seperti ini. Jadi setelah kita ukur seperempat, di sini saya kurangin 5 cm seperti ini. Nah, jadi saya ketika menggunakan karet yang biasa, saya ngukurnya itu dari seperempat, saya kurangin 5 cm. Nah, di sini ya 5 cm, semoga bisa terlihat. Nah, bagian ini dan ujung ini adalah karet yang saya butuhkan. Jadi di sini kurang lebih di angka 33 teman-teman ya, 33. Kemudian kita tambahin 1 cm untuk menyambung bagian karetnya. Jadi 33 kita butuhkan 33, kita tambahin 1 cm 34. Jadi untuk karet di sini kita motongnya 34 cm. 34. Nah, seperti ini. Jadi 33 kita tambahin 1 cm untuk menyambung bagian karetnya. Setelah itu kita potong karet. Nah, ini adalah karet yang kita pergunakan untuk pinggang size M. Jadi untuk size S atau size L atau enggak size XL, kurang lebih caranya sama. Jadi teman-teman tinggal aplikasikan sendiri sesuai ukuran yang ingin dijahit. Nah, setelah kain yang 10 cm tadi kita sambung, jadi tampaknya tuh seperti ini teman-teman. Sini sengaja saya menggunakan benang warna kuning ya. Jadi yang kuning ini kita sambung keliling, kemudian karet pun kita sambung. Jadi untuk cara menyambungnya kita tindih saja seperti ini. Ini adalah atas dan ini adalah bawah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk karet ini kita bagi 4 juga. Jadi tampaknya itu seperti ini. Jadi ujung pertama kita lipat, kemudian bagian ini kita taruh di, ini adalah bagian belakang kalau saya bilang. Jadi yang sambungan ini saya tempatkan itu di bagian depan atau enggak di tempat bagian nanti talinya. Nah, di sini sudah kita tandain ya. Kemudian bagian kita anggap ini bagian belakang, kita pertemukan bagian belakang dan bagian depan, lebih seperti ini. Kemudian kita titik juga. Jadi karet ini kita titik 4 bagian seperti ini. Semoga bisa terlihat ya. Kita titik 4 bagian. Ini bagian depan, ini samping, belakang, samping, dan balik lagi ke bagian depan. Nah, selanjutnya agar memudahkan kita, teman-teman kunci dulu setiap bagian. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kita lipat sesuai, kemudian kita tarik sampai ke bagian bawah. Nah, jadi seperti ini. Jadi kurang lebih sebisa mungkin kita jahitnya tuh pas di bagian benang yang berwarna kuning. Jadi di sini saya akan berikan contoh untuk ketika kita sudah menguncinya ya. Nah, ini adalah tampak bagian yang sudah saya kunci ya. Jadi yang saya beri, yang saya kunci dengan bagian benang berwarna kuning ini adalah yang saya kunci. Jadi ini yang pertama, kemudian ini bagian samping. Jadi bagian karet yang kita bagi 4 kita pertemukan ke bagian 4 di bagian celana, kemudian kita kunci setiap bagian, dan ini bagian terakhir. Nah, untuk menjahitnya teman-teman balik, jadi lebih enak itu balik. Nah, sekarang kita mulai untuk menjahit. Jadi ketika kita mulai menjahit, misalkan kita jahitnya dari depan, kita tinggal menarik bagian ini, maka otomatis bagian ini tuh sedikit tertata. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tinggal menatanya sedikit. Semoga bisa terlihat. Ini kan kosong, tapi bagian ini udah kita kunci sesuai lebar kampoh. Kemudian ketika kita mulai menjahit, kita tinggal menarik bagian yang tangan yang saya tunjuk ini. Jadi tangan bagian kanan saya ini, kita tinggal seperti ini, maka bagian ini sudah tertata. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal menatanya sedikit. Sekarang kita lanjut untuk menjahit. Dan menjahit
kita balik teman-teman ya. Jadi bagian ini adalah bagian kita balik celananya, kita jahitnya tuh dari bagian sini. Oke, sekarang kita mulai untuk menjahitnya. Jadi untuk jarak jahitan sendiri teman-teman bisa pakai di angka 2,5 atau 3 ya. Jadi kalau dari mesin high speed ini kalau nggak di angka 2,5 teman-teman bisa pakai 3. Tapi kalau saya di sini menggunakan mungkin 2,5 lah. Jadi untuk jahitan intinya kita langkahnya itu kita jarangin. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita menjahitnya dari depan, kemudian kita tinggal menarik bagian yang sudah kita kunci. Jadi memudahkan kita ketika kita mulai untuk menjahitnya. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously, so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Oke, setelah kita melewati proses demi proses, jadi bagian ini teman-teman, semoga bisa terlihat. Jadi bagian pinggang ini kita ngejahitnya itu 3. Jadi yang saya kapur pertama ini adalah jahitan pertama, ya kan. Kemudian kita jahit kurang lebih kita stick double. Kemudian untuk bagian ujung kita kurang lebih ngejahitnya itu juga 1 cm dari bagian atas. Jadi bagian kapur saya ini yang warna merah ini adalah jahitan. Jadi pada karet ini kita ngejahitnya itu ada 1, 2, dan yang paling bawah itu 3. Kemudian tadi kan kita ngitung karet itu 33 ya. Kita ngukur karet itu 33. Kemungkinan kalau jadi mungkin kita akan ukur. Nah, di sini kurang lebih di angka, ketika kita tarik sedikit mungkin di angka 35 teman-teman ya. Jadi untuk karet biasa itu tadi itu kita motong karetnya 33, kemudian sedikit agak melar karena karetnya itu karet yang biasa, jadi kurang lebih di angka pinggang 70. Nah, di sini kemudian bisa teman-teman beri tali. Jadi ini adalah talinya. Dan untuk menambah kesan agar barang itu lebih mahal, usahakan teman-teman menggunakan kain talinya ini kayak tali katun kalau saya bilang. Jadi di sini ada warna, kalau nggak salah ada 3 warna, hitam, putih, kemudian ada yang warna natural. Jadi kebetulan di sini yang saya punya itu tali yang warna hitam, tali katunnya. Kemudian jika teman-teman sudah pasang tali, teman-teman tarik aja bagian pinggangnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita sejajarkan tali antara depan dan belakang kurang lebih. Kemudian teman-teman kunci bagian belakangnya. Jadi tali ini agar tidak terlepas. Nah, di sini saya kunci ya. Jadi yang saya tandai kapur ini sudah saya jahit. Jadi mungkin untuk bagian luar tidak mungkin saya menggunakan benang warna kuning. Jadi mungkin semoga penjelasan saya mudah dipahami. Dan mungkin yang belum tahu untuk cara memotong polanya sudah saya buatkan di video sebelumnya. Kemudian untuk bagian cara menjahit pertama juga sudah saya buatkan. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya.
Nah, ini adalah tampaknya. Ini tampak depan dan ini adalah tampak belakang. Nah, seperti ini. Semoga bisa terlihat. Nah, ini adalah tampak belakang. Dan mungkin teman-teman yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, salam kreator dan terima kasih.